Desa Ciparai di Purwakarta dikenal sebagai tempat yang tenang. Sawah-sawah membentang luas, angin semilir membelai daun padi, dan suara ayam jantan menjadi alarm alami tiap pagi. Warganya ramah, saling kenal, dan hidup dengan sederhana. Tapi, di balik kedamaian itu, ada cerita yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Pak Kades Rahmat, kepala desa yang sudah menjabat 2 periode, dikenal sebagai sosok bijaksana. Meski sudah berusia lebih dari 60 tahun, penampilannya masih rapi, wibawanya kuat, dan yang paling membuat iri warga lain, ia kaya raya. Rumahnya besar, mobilnya mengkilap, dan tanahnya membentang dari ujung dusun ke ujung desa. Namun, sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, Pak Kades jadi lebih pendiam. Ia kerap duduk sendiri di teras rumah, memandangi langit sore sambil menyeruput kopi pahit. Banyak warga bersimpati. Beberapa bahkan mencoba mengenalkannya dengan janda-janda desa. Tapi Pak Kades selalu menolak halus. Sampai pada suatu hari, matanya tertambat pada sosok muda yang sering datang ke balai desa. Bu Sari, istri dari Pak RW Darman. Bu Sari jauh lebih muda dari suaminya. Wajahnya bersih, senyumannya manis, dan tutur katanya lembut. Ia sering mewakili Pak RW yang pemalu untuk hadir di acara desa. Pak Kades mulai memperhatikan gerak-geriknya. Awalnya biasa saja, tapi dari mata yang memandang, pelan-pelan tumbuh rasa yang tak bisa ditahan. Di mata warga, keluarga Pak RW terlihat harmonis. Rumah mereka kecil tapi bersih. Selalu ada wangi melati yang menguar dari dapur. Tak ada yang mengira bahwa percikan rahasia sedang mulai menyala di antara Bu Sari dan Pak Kades. Semuanya bermula dari obrolan ringan di balai desa. Pak Kades menawarkan tumpangan pulang, lalu mengirimkan pesan menanyakan kabar. Kemudian membawakan oleh-oleh kecil dari luar kota. Dan akhirnya, pertemuan di tempat yang jauh dari mata, di sebuah saung sawah tua yang sudah jarang dipakai. Saung itu dulu tempat berteduh petani. Kini lebih sering kosong, dikelilingi semak dan pohon pisang. Di sanalah, sebuah cerita terlarang mulai berakar. Namun, seperti embun pagi yang tak pernah bisa bersembunyi lama dari sinar matahari, rahasia mereka pun pelan-pelan menuju ke permukaan. Saung itu berdiri di tengah bentangan sawah yang luas. Atapnya dari rumbia, tiangnya dari kayu kelapa yang mulai menghitam dimakan usia. Tempat itu dulunya sering dipakai petani menunggu hujan atau beristirahat usai mencangkul. Kini, hanya rumput liar yang tumbuh di sekitarnya, seolah ikut menyembunyikan jejak-jejak kaki yang mulai sering datang. Pak Kades Rahmat memilih tempat itu bukan tanpa alasan. Ia tahu lokasi itu sulit dijangkau. Sepeda motor harus diparkir jauh di ujung jalan tanah. Sisanya harus ditempuh dengan berjalan kaki menyeberangi pematang. Waktu terbaik untuk bertemu adalah sore menjelang maghrib, saat langit mulai temaram, dan orang-orang desa sibuk menyiapkan makan malam. Sore itu, Bu Sari datang lebih dulu. Ia mengenakan kerudung coklat susu dan blus sederhana. Keringat membasahi pelipisnya karena berjalan cukup jauh. Tapi ia tetap tersenyum saat melihat Pak Kades mendekat dari kejauhan. "Maaf, saya agak lama," kata Pak Kades sambil menghapus keringat dari keningnya. "Tak apa, saya juga baru sampai," jawab Bu Sari pelan. Mereka duduk berdua di lantai kayu saung yang sudah mulai berderit. Di sekitar mereka, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. Angin membawa bau lumpur dan rerumputan basah, membungkus sore itu dalam suasana yang tenang namun penuh ketegangan. Awalnya mereka hanya berbicara tentang kegiatan desa, tentang cuaca, tentang hal-hal yang ringan. Tapi di sela obrolan, ada tatapan yang lebih lama dari biasanya, ada jeda yang penuh arti. Dan pelan-pelan, mereka melangkah melewati batas. Bu Sari tak pernah membayangkan hidupnya akan seperti ini. Menjadi istri dari Pak RW Darman yang baik dan sabar sudah cukup baginya. Tapi sejak mengenal Pak Kades lebih dekat, ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia temui sebelumnya. Perhatian yang halus, pujian yang membuatnya merasa dihargai, dan uang, sesuatu yang seringkali luput dalam pernikahannya. Pak Kades, di sisi lain,
merasa seperti muda kembali. Dalam senyuman Busari, ia menemukan semangat yang sudah lama padam. Ia tahu apa yang mereka lakukan salah. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat tarikan itu. Beberapa kali, Busari ingin menghentikan semuanya. Tapi setiap kali ia mencoba berkata, Pak Kades selalu memotong dengan kata-kata manis yang menenangkan. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, Sari. Tapi saya juga tidak bisa membohongi perasaan ini, ujar Pak Kades suatu sore. Matanya menatap lurus ke arah padi yang mulai menguning. Waktu berjalan. Pertemuan mereka menjadi kebiasaan. Saung itu menjadi saksi bisu rahasia yang kian dalam. Tak ada satupun warga desa yang curiga. Pak RW Darman masih seperti biasa, datang ke musala tiap malam, menyapa warga dengan senyum lebar, dan sesekali membawa hasil kebunnya untuk dibagikan ke tetangga. Tapi semua tak bisa selamanya tersembunyi. Hari itu, awan mulai menggumpal sejak siang. Udara terasa pengap, tanda hujan besar akan segera turun. Tapi mereka tetap bertemu. Busari datang membawa rantang kecil berisi gorengan dan teh hangat. Pak Kades datang membawa jaket untuk Busari. Khawatir ia kedinginan. Mereka duduk lebih dekat dari biasanya. Suara hujan mulai turun pelan. Saung bergoyang sedikit diterpa angin. Pak Kades mengusap tangan Busari yang dingin. Dan dalam keheningan itu, suara geraman dari kejauhan mulai terdengar. Awalnya samar. Tapi makin lama makin jelas. Sapi. Sapi besar. Berlari kencang, tanpa arah. Dan mereka tak punya waktu untuk lari. Derap langkah itu seperti dentuman kecil di tanah basah. Ranting-ranting pohon pisang bergoyang hebat. Geraman rendah berubah menjadi lenguhan panjang yang memenuhi udara. Di kejauhan, dari balik kabut hujan, seekor sapi jantan besar muncul, berlari liar tanpa kendali. Namanya sapi Jabrik, milik Mang Dudun, peternak tua yang tinggal di ujung desa. Warga sudah lama tahu tabiat Jabrik. Galak, susah dikendalikan. Kadang suka menyeruduk pagar bambu tanpa sebab. Biasanya dikurung di kandang belakang. Tapi sore itu, entah karena petir, atau karena kelalaian, Jabrik lepas. Busari berdiri refleks. Wajahnya pucat. Matanya menatap ke depan, ke arah sapi yang makin dekat. Pak Kades mengangkat tangan, mencoba menghalau dengan suara keras. Ho, ho, mundur, Jabrik. Tapi Jabrik tak mengenal hormat. Ia hanya tahu naluri. Dan saat itu, entah apa yang memicunya, arah larinya lurus menuju saung yang sudah mulai lapuk itu. Dalam detik-detik yang seperti melambat, Busari tersentak mundur. Pak Kades menarik lengannya. Tapi sudah terlambat. Brah! Saung bergetar hebat. Tiang penyangga patah. Atap rumbia terjungkal ke tanah. Lantai kayu hancur di sisi kanan. Bunyi kayu remuk bercampur teriakan panik. Busari terjatuh. Tertimpa ujung atap. Pak Kades terpental. Bajunya sobek di bagian lengan. Sapi Jabrik melenguh keras lalu kabur kembali ke ladang. Seperti puas dengan aksinya. Hening sesaat. Lalu terdengar suara seseorang berteriak dari arah jalan tanah. Astagfirullah. Ada apa itu? Warga yang sedang lewat melihat semuanya. Seorang pemuda berlari mendekat. Diikuti dua orang tua dan anak kecil. Mereka melihat sosok Pak Kades berdiri terhuyung, mencoba menutupi tubuh Busari yang masih terduduk di tanah. Rambut dan kerudungnya berantakan. Busari. Pak Kades. Sorot mata mereka berubah. Dari khawatir menjadi bingung. Dari bingung menjadi curiga. Tak ada petani yang bertani sore begini. Tak ada rapat desa di saung sawah. Tak ada alasan masuk akal. Ini, kenapa bisa bareng di sini, Pak? Tanya si pemuda. Nada suaranya mulai keras. Pak Kades terdiam. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Busari menunduk. Matanya berair. Wajahnya memerah entah karena malu atau sakit. Warga lain mulai berdatangan. Seseorang sudah menyiarkan lewat grup pesan.
Kabar tentang saung ambruk diseruduk sapi, dan Pak Kades ketahuan bersama istri Pak RW di dalamnya, menyebar lebih cepat dari hujan itu sendiri. Sore itu, sawah berubah jadi panggung. Saung yang hancur jadi bukti. Pak Kades dan Bu Sari berdiri di tengah tatapan warga. Tak ada lagi selimut kabut. Tak ada lagi rahasia. Yang tersisa hanya rasa malu, kecewa, dan amarah yang belum sempat meledak. Di sisi lain, sapi Jabrik, tanpa tahu bahwa dirinya menjadi saksi paling jujur dari sebuah kisah kelam, sudah duduk santai di kandang, mengunyah rumput dengan tenang. Seolah tak pernah menyeruduk siapa-siapa. Hujan belum reda saat Pak Kades Rahmat duduk di kursi kayu panjang di beranda rumahnya. Rambutnya masih basah. Kemeja putih yang tadi dikenakannya kini sudah berganti dengan baju koko abu-abu. Tapi wajahnya tetap muram. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya sejak pulang dari sawah sore tadi. Di luar, suara kendaraan warga mondar-mandir. Ada yang hanya ingin melihat langsung. Ada pula yang benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rumah Pak Kades yang biasanya tenang kini jadi seperti pusat perhatian. Lampu teras dinyalakan, tapi pintu utama terkunci. Tak jauh dari situ, di rumah kecil di gang sempit, Bu Sari juga duduk dalam diam. Tangannya gemetar memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ibunya datang dari kampung begitu mendengar kabar. Ia menatap putrinya dengan mata merah, penuh kecewa. "Apa yang kamu cari, Sari?" Suara ibunya lirih tapi tajam. "Suamimu baik. Rumahmu tenang. Tapi kamu hancurkan semua itu." Bu Sari tak menjawab. Matanya bengkak. Sisa lumpur masih menempel di ujung jilbabnya. Di luar, beberapa ibu-ibu RT berdiri menatap ke arah rumahnya. Tidak dengan belas kasihan, tapi dengan tatapan yang menusuk seperti pisau. Sementara itu, Pak RW Darman duduk sendiri di musala kecil dekat rumah. Sendirian. Matanya tak lepas dari Al-Quran yang terbuka di depannya. Tapi tak satupun ayat yang bisa ia baca dengan benar. Hatinya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena hancur. Ia ingat sore itu. Ia sedang di kebun, memotong ranting mangga. Ponselnya bergetar berkali-kali. Notifikasi dari grup warga. Video singkat. Foto-foto. Semua memperlihatkan istrinya bersama Pak Kades, terpergok di saung yang hancur diseruduk sapi. "Darman, sabar ya, jangan gegabah," pesan salah satu tetangga lewat pesan pribadi. Tapi sabar bukan berarti tidak hancur. Ia hanya memilih diam. Karena kalau bicara, bisa jadi seluruh isi dadanya meledak dan melukai semua orang. Ia hanya menunduk, lalu melanjutkan potong ranting sampai senja turun. Keesokan harinya, balai desa dipenuhi warga. Suasana tegang. Semua menunggu kehadiran Pak Kades. Beberapa tokoh masyarakat sudah datang. Ketua BPD, para ketua RT, hingga para sesepuh kampung. Tidak ada yang tersenyum. Tidak ada yang berani bercanda. Hari itu, bukan hari biasa. Tepat pukul 10 pagi, pintu balai desa terbuka. Pak Kades masuk. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Ia berdiri di tengah ruangan, menghadap seluruh warga. "Saya berdiri di sini," ucapnya pelan, "untuk menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya." Ruangan hening. Hanya suara kipas angin tua yang mengisi jeda. "Apa yang saya lakukan adalah kesalahan besar. Saya tidak akan membela diri. Saya tidak akan menyalahkan siapapun." Ia menarik napas dalam. "Saya hanya ingin berkata bahwa saya siap menerima semua konsekuensi. Termasuk, mundur dari jabatan Kepala Desa Ciparai." Beberapa warga terkejut, tapi tidak satu pun membantah. Sebagian justru mengangguk pelan. Seperti sudah lama menunggu kalimat itu keluar. Pak Kades kemudian melipat kedua tangannya di depan dada. Ia menunduk. "Saya tidak akan tinggal di sini lebih lama. Saya akan serahkan semua aset dan tanggung jawab administrasi kepada sekretaris desa sampai ada pemilihan ulang." Hari itu,
Pak Kades meninggalkan balai desa untuk terakhir kalinya. Ia naik mobil sendiri, tanpa pengawal, tanpa pengantar. Di sepanjang jalan keluar dari desa, beberapa warga menutup jendela. Beberapa hanya berdiri menatap tanpa suara. Sementara itu, nasib Bu Sari juga tak kalah berat. Keluarganya datang menjemput. Mereka memutuskan membawa Sari kembali ke kampung asal, jauh di kaki Gunung Burangrang. Warga sekitar rumahnya kini menolak menyapa. Beberapa ibu-ibu bahkan meminta ketua RT mencabut posyandu dari dekat rumahnya. Katanya, tak layak ada kegiatan sosial di tempat yang dianggap mencemarkan nama baik lingkungan. Pak RW Darman, dalam kesunyian yang panjang, hanya berkata satu kalimat saat Sari pamit untuk terakhir kali. Aku maafkan kamu, tapi aku tidak bisa melupakan. Kalimat itu membuat Bu Sari menangis sejadi-jadinya dalam mobil pick-up tua yang mengangkut barang-barangnya. Waktu berlalu. Beberapa bulan setelah kejadian, desa Ciparai perlahan kembali tenang. Saung yang hancur di tengah sawah dibiarkan roboh. Tidak ada yang membangun kembali. Petani kini lebih memilih berteduh di bawah pohon waru atau membawa payung sendiri. Sapi Jabrik, sang penyeruduk rahasia, menjadi semacam legenda. Beberapa warga bahkan berseloroh, kalau ada yang menyimpang, Jabrik pasti bisa tahu. Mang Dudun sempat menjual sapi itu ke pasar hewan. Tapi entah kenapa, 3 hari kemudian sapi Jabrik kembali ke kandangnya sendiri, berjalan kaki dari arah hutan, seperti tahu jalan pulang. Akhirnya, sapi itu dibiarkan hidup tenang, dan mulai disakralkan. Anak-anak sering mengunjunginya. Diberi makan, diajak bicara. Bahkan, sebuah gambar sapi Jabrik dibuat mural di dinding pos ronda, dengan tulisan, "Yang salah akan terbongkar. Tak peduli sekuat apa disembunyikan." Dan cerita itu, hingga kini, masih jadi bisikan di tiap warung kopi, jadi pelajaran diam-diam di tiap rumah tangga, dan jadi pengingat bahwa dalam damai sebuah desa, selalu ada mata yang melihat, meskipun ia bukan manusia. Di antara banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia, salah satu yang paling besar adalah kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Allah Maha Penyayang, bahkan kepada hambanya yang bergelimang dosa, selama mereka belum berpaling sepenuhnya dari jalan kebenaran. Manusia, bagaimanapun juga, tak pernah luput dari salah dan hilaf. Tapi ada perbedaan besar antara dosa yang disesali, dengan dosa yang disembunyikan dengan bangga dan dilakukan berulang-ulang, seolah Allah tak melihat. Dalam sebuah ayat yang sangat menyentuh, Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 14. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu sembunyikan? Dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Mulk 14. Betapa sering manusia menyembunyikan dosa dari mata manusia, tapi lupa bahwa Allah lah yang menciptakan mata. Ia tahu apa yang ada di balik pintu terkunci, apa yang dibisikkan dalam hati, dan apa yang direncanakan dalam gelap. Sebagian orang merasa aman saat berbuat dosa karena tak ada yang melihat. Ia percaya rumahnya tertutup rapat, komunikasinya aman, dan semua jejak bisa dihapus. Tapi ia lupa, langit tidak pernah tertutup dari pengawasan Allah. Allah berfirman dalam surah Kaf ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Kaf 18. Tak ada kata, tak ada langkah, tak ada rencana yang luput dari catatan malaikat. Bahkan bisikan hati pun diketahui oleh Allah yang maha mengetahui segala rahasia.